Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, amma ba'du. Para santri, baik putra maupun putri, ibu-ibu, bapak-bapak dan pemirsa dimanapun Anda berada, malah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan bermacam-macam nikmat kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam. Kedua kalinya rahmat dan salam semoga dicurahkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para santri yang saya hormati, kita memasuki tahun 2021. Tepatnya sekarang tanggal 2. Berarti umur kita bertambah. Yang dulu Doni umurnya berapa? 17 tahun atau 16 tahun menjadi 17 tahun. Yang dulu Izul umurnya berapa? Zul umurnya Zul? Tahu Zul umurnya Zul? Umur 13 tahun, 14 tahun. Ya 13 naik jadi 14 tahun. Begitupun yang lain. Kalau bertambah umur berarti apa? Berarti mengurangi apa? Umur. Berarti mendekati kematian. Nah, kalau umurnya sampai kayak Nabi Muhammad, umurnya itu 63. Kalau sekarang sudah umur 15 tahun, berarti umurnya tinggal berapa berarti itu? Tinggal 48. Kalau adik Kara umurnya sudah berapa? 18? 17. Nah, berarti apa? 63 dikurangin 17. Berarti berapa? 46. Wah. Coba, bertambah terus. Nah, setelah itu apa? Mati. Ada yang ingin hidup terus tak? Ayo. Malik ingin hidup terus. Orang mati semua hidup sendirian. Enggak, semuanya mati. Tapi matinya manusia itu berbeda dengan matinya ayam. Kalau ayam oleh sampean dibikin apa? Sate bakar-bakar. Ayam panggang. Iya Pak ya? Kalau nyamuk mati, selesai. Tapi kalau manusia ini matinya berbeda. Dan manusia ini akan mati baik yang berani maupun yang takut. Biasanya kalau orang-orang yang sudah sumpek, banyak masalah, kadang-kadang apa? Ingin mati, hidupnya putus asa. Cinta ditolak, putus asa. Ada orang bunuh diri, kenapa? Cintanya ditolak. Nah, ada orang bunuh diri, kenapa? Karena punya hutang yang banyak, dililit hutang. Dan lain sebagainya. Tapi ada orang yang berani mati, bukan ingin mati, tapi berani mati. Siapa? Orang yang amal solehnya banyak. Dia siap untuk menghadapi kematian itu. Atau yang takut, siapa yang takut mati itu? Yang banyak dosanya, takut mati. Atau dia itu mempunyai jabatan yang tinggi, takut mati, maka pakai pengawal segala. Takut mati, sedikit-sedikit pakai obat. Dokternya tidak hanya berobat di Indonesia, berobat ke luar negeri. Kenapa? Takut mati. Yang berani dan yang takut pasti mati. Enggak ada karena takut lalu hidup terus. Karena berani lalu dia itu mati. Enggak, mati itu urusan Allah. Kalau sudah tiba ajalnya, mati. Tugasnya malaikat Israel, malaikat maut katanya orang Madura, itu tugasnya itu mencabut orang yang tiba ajalnya, bukan mencabut orangnya, bukan disuruh mencabut nyawanya orang tua atau orang sakit. Orang tua kalau belum tiba ajalnya ya nggak mati. Yang anak-anak kalau sudah tiba ajalnya mati. Orang sakit parah kalau belum tiba ajalnya tidak mati. Kalau sudah dia tiba ajalnya yang sehat mati. Berapa tahun yang lalu, lama sudah agak lama, saya punya teman di Lumajang ini. Dia suaminya itu sakit opname.
Sehingga cerita Upnama dijaga oleh istrinya. Ternyata istrinya yang sedang menjaga yang mati. Kan aneh kan? Kenapa? Yang tiba ajalnya istrinya, bukan suaminya. Kalau sampai nonton di WA ada orang apa? Sedang nyanyi, mati. Kan ya? Ada sedang dia itu lagi dia itu membawa berita, mati. Ada yang sedang pidato, mati. Takut juga. Sedang ceramah, mati. Kan begitu TV. Itu yang mati biasa, artinya saya hilang. Dulu itu di Randu Agung, lama saya masih baru-baru di sini. Itu ada penceramah, lagi ceramah, iya itu meninggal. Di Surabaya ada orang lagi baca Quran, jadi ke qori, sedang acara itu di Surabaya, waktu qiraat langsung meninggal. Kenapa? Karena mati itu urusan Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran di surat Al-Jumu'ah ayat 8, apa katanya? Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah thumma yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Qul, katakan Muhammad, katakan kepada umatnya, katakan pada semua orang, innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Sungguhnya kematian yang kalian lari darinya, maka kematian akan menemui kalian. Kalau katanya ulama tafsir, ay malakul mauti, artinya malaikat kematian, malaikat Israel akan menemui kalian. Katakan wahai Muhammad, orang-orang yang takut mati sampai pakai pengawal, pakai tim dokter, kalau sudah tiba ajalnya pasti mati karena ada petugas untuk mencabut nyawa, yaitu malaikat Israel. Israel akan datang kapan waktunya tiba. Nah, jadi ini jangan bilang, oh masih ngudekin ke umur berapa, umur 14, saya ingat. Dan matinya itu macam wal mautu wahidu wa asbabuhu mukhtalifu. Mati itu satu, sebabnya macam-macam. Ada mati kenapa? Karena sakit. Bisa sakitnya jantung, paru-paru, kena corona juga gitu. Itu mati. Ada mati sebabnya apa? Dia itu minum keliru tempat racun, mati. Ada yang ketebatan apa jatuh, mati. Ada yang ketebatan apa tabrakan, mati. Ada kena apa lagi? Ya macam-macam lah. Itu mati itu satu. Wal mautu wahidu. Cuman sebabnya macam-macam. Nah, karena Allah menyuruh malaikat Israel itu mencabut nyawa itu secara zahir, penyebabnya macam-macam. Jadi walaupun muda, ternyata masih muda, kebut-kebutan, tabrakan, mati. Nah, setelah mati apa katanya? Summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Kemudian dikembalikan kepada Allah, zat yang mengatur halnya gaib dan juga yang nampak. Yang gaib saja kelihatan, apalagi yang nampak. Di sini Allah mengawali dengan yang gaib. Jadi sampian di kamar sendirian macam-macam, Allah itu tahu. Berkata kotor walaupun belum ketahuan, Allah itu tahu. Kamu makan ngambil nasi tambahan, nah karena macam-macam itu Allah tahu. Ngambil jajan di warung nggak bayar, itu kan Allah tahu. Dan lain sebagainya, bahkan khiyanatul a'yun, curi pandang. Nah, misalnya Syarifuddin ngelirik cewek-cewek, santri putri itu, tak tahu itu. Nah, semuanya Allah itu akan mengetahui. Summa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kemudian diperlihatkan, diingatkan apa yang kalian lakukan. Nah, maka karena itu kita ini hidup akan mendapat pertanggunganjawab dari Allah. Apa yang kita miliki dapat pertanggunganjawab. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi, Rasulullah bersabda, apa Rasulullah? La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati. Kemudian ada redaksi yang lain, la tazulu yaumal qiyamati qadama 'abdin. Ada dua redaksi. Hatta yus'ala an arba'in. An umrihi fima afna, wa an jismihi fima ablah, wa an ilmihi madza amila bihi, wa an malihi min aina akhadahu wa ila aina anfaqahu.
Rawahu Tirmidzi. Kata Rasulullah, la tazulu yaumal qiyamati qadama abdin hatta yus'al an arba'in. Nanti di hari kiamat seorang hamba kedua kakinya tidak akan bisa melangkah menuju surga atau neraka sehingga ditanyakan 4 hal. Jadi nanti di padang mahsyar itu ketika sampean kumpul, maka nanti sebelum dirinya itu diputus masuk surga atau masuk neraka, ada 4 hal yang dipertanyakan lebih dulu. Jadi nanti itu ketika hari kiamat sudah tiba, sudah orang mati semua, sudah singkat cerita, nanti ada hujan 41 hari itu, 40 hari hujan itu bukan air biasa, tapi air mani. Itu tentang asratus sa'ah. Nah, setelah hujan 41 hari, maka orang tuh bangkit semua. Jadi yang sudah hancur itu, ada manusia itu satu itu tidak pernah terbakar, tidak pernah hancur. Itu mungkin benihnya. Itu nanti akan kembali lagi tumbuh. Bangun, bangkit seperti apa adanya. Rian bangkit seperti Rian sekarang. Begitupun yang lain. Misalnya itu Wafur bangkit seperti apa adanya. Cuman wajahnya itu bermacam-macam. Ada yang berseri-seri, wajahnya bersinar, tapi adanya yang gelap sesuai dengan amal perbuatannya masing-masing. Nah, orang itu bangun apa bangkitnya apa dengan pakai baju? Dengan telanjang bulat, tanpa baju. Itu ketika Rasulullah bercerita pada sahabat, dan di situ ada Siti Aisyah, bahwa nanti itu orang dibangkitkan dengan keadaan telanjang. Lalu Aisyah itu heran, kenapa harus telanjang Rasulullah? Dia pikir Rasulullah, bagi Siti Aisyah, kalau laki perempuan ketemu sama-sama telanjang, apa bisa saling melihat satu sama lain? Apa Rasulullah, urusan hari kiamat itu sangat berat wahai Aisyah, sehingga orang tidak peduli dengan orang lain, tidak peduli orang telanjang atau tidak. Maka orang bangkit semua. Nah, setelah bangkit semua, menurut riwayat itu, dalam kitab Daqaiqul Ahbar tentang hari kiamat itu, lalu ada api, dan di barat meniup ke timur, yang timur meniup ke barat, yang utara meniup ke selatan, terus orang pada lari semuanya, lalu kumpullah satu tempat yang namanya padang mahsyar. Padang mahsyar. Nah, menurut riwayat, saya tidak tahu kesahihan hadisnya, tapi saya hanya mendapat baca ulama, maka panasnya itu, tanahnya itu bagaikan tembaga, dan matahari seakan-akan mendekati kepala hanya 1 cengkam. Nah, panasnya bukan main, coba bayangkan. Nah, orang pada bingung pada waktu itu. Dia minta syafaat, tapi tidak ada yang bisa beri syafaat kecuali Rasulullah. Singkat ceritanya begitu. Nah, pada waktu itu orang ketika di padang mahsyar itu nanti akan diputuskan. Nah, setelah ketika diputuskan pada waktu itu, orang itu tidak akan bisa melangkah, tidak akan bisa berjalan kedua kakinya menuju surga atau neraka kecuali ditanyakan 4 hal. Apa yang ditanya itu? Yang pertama, apa katanya? An umrihi fima afna. Umurnya itu digunakan untuk apa? Umurnya untuk dihabiskan untuk apa? Oh, kalau santri pondok mengenal Quran ini hebat-hebat. Kenapa? Karena dipakai untuk ngaji. Masa mudanya apa? Mondok mulai senawiyah, pagi ngaji Quran, siang ngaji sekolah, sore sekolah diniyah, malam maghrib baca Quran, setelah isya ngaji kitab lagi, kemudian malam bangun tahajud. Alhamdulillah. Nanti setelah selesai ke rumahnya, lalu dia berdakwah, mengajak masyarakat untuk beribadah kepada Allah, beriman kepada Allah, yang diawali dirinya mengamalkan ilmu yang dirinya milikinya, kemudian bekerja untuk memenuhi kebutuhan diri dan keluarganya, kemudian memperjuangkan bangsa dan negara dan masyarakat supaya damai dan tentram. Waduh, dakwah-dakwahnya itu mengajak pada masyarakat untuk saling mencintai, saling menyayangi, saling menghormati, dan mendorong pada masyarakat untuk menegakkan kebenaran, menegakkan keadilan. Itu maka hidupnya beruntung. Apa? Karena
itu sudah lolos. Maka ditanyakan, alhamdulillah masa kecilnya ngaji, masa remajanya mengaji, masa dewasanya berdakwah, bekerja mencari nafkah. Akhir hayatnya orang yang rajin ibadah kepada Allah, apa yang terjadi? Matinya husnul khatimah. Alhamdulillah. Kita nanti ditanya sampai ini, setiap harinya apa yang dikerjakan, pagi apa, siang apa. Jadi ditanyakan umurnya, mulai umur baligh maksudnya, umur baligh. Siapa namanya? Adikara, sudah baligh Adikara? Baligh. Nah, berapa umur baligh itu? Umur baligh itu kalau laki-laki ini sudah bermimpi basah dan umurnya minimal 9 tahun. Kalau sudah umur 15 tahun tapi belum mimpi-mimpi juga, cuman hanya basah, maka tetap sudah baligh. Perempuan, kapan perempuan masa balighnya? Itu sudah haid dan umurnya minimal 9 tahun. Jadi begitu dia umur 9 tahun haid pun seperti dia sudah baligh. Nah, ketika nanti itu ternyata enggak haid sampai umur 15 tahun, maka disebut baligh. Nah, sejak itulah umurnya itu akan dipertanyakan oleh Allah, an umri fima afna. Dulu Syarifuddin ini mimpi basah pada umur berapa Syarifuddin? Umur sekarang umur berapa? Umur berapa sekarang? Nggak tahu kau merhati. Nah, Malik umur berapa Malik? Umur berapa sekarang? 18. Dulu mimpi bebas saja umur berapa? 10. Nah. Kofur umur berapa sekarang Kofur? 16. Mimpi basahnya umur berapa? Ini mimpinya lebih awal itu. Nah, itu bapaknya mimpinya umur 10 tahun. Jadi sudah dihitung. Berarti kalau sekarang umur 16 berarti sudah 7 tahun. Dihitung oleh Allah, ditanya an umri fi ma'afna. Terus kalau kayak sekarang saya umur sudah 51. Kalau balighnya dulu umur 9 tahun, berarti yang dipertanyakan oleh Allah berapa berarti? 42 tahun. An umri fi ma'afna. Oh, alhamdulillah. Saya sejak kecil sudah mondok. Dulu mondok di Madura di Al Ihsan. Sejak saya itu umur 7 tahun sudah mondok. Kecil umur 5 tahun sudah ngaji. Orang desa itu kan kecil sudah ngaji, enggak kayak orang kota. Sudah ngaji. Nah, kemudian umur 13 tahun sudah mondok ke Sidogiri. Terus setelah itu ngaji ke pondok lagi, lalu pindah ke Lipia ngaji kitab lagi. Nah, kemudian pulang menikah. Nah, dulu setelah lulus mengajar di Jakarta. Setelah pulang ke Lumajang menikah mengajar lagi. Nah, sampai sekarang kerjanya mengajar. Alhamdulillah. Nah, sampean alhamdulillah ini. Masa mudanya dipakai mengaji, masa mudanya dipakai untuk apa? Membersihkan pondok, bertani, membantu pembangunan pondok, ngambil kayu ke mana? Ke Jember, hujan-hujannya di Jember ya. Itu apa? Nanti itu menjadi apa? Amal bakti sampean semua. Alhamdulillah. Nah, setelah umurnya ditanyakan, ternyata untuk kebaikan, apa yang kedua? Wa anjismi fi ma'abla. Fisiknya digunakan untuk apa? Yang gagah-gagah kayak sampean ini. Wah, kayak Doni, apa dipakai mat? Fisiknya dipakai. Mulai semua. Lidah dipakai apa? Oh, lidahnya dipakai baca Al-Quran. Oh, lidahnya dipakai berzikir. Oh, lidahnya untuk baca salawat. Ditanya oleh Allah, alhamdulillah. Lalu tangannya dipakai apa? Alhamdulillah dipakai baca Al-Quran. Untuk apa? Untuk mengambil Al-Quran. Tangannya dipakai apa? Untuk menulis pelajaran matematika, fisika, kimia. Juga dilatih untuk maknain kitab. Wa alhamdulillah. Juga dipakai apa? Ngambil kayu, bambu pering. Bambu pering untuk apa? Untuk pembangunan pondok. Alhamdulillah. Begitupun apa? Mata.
Dipakai baca kitab, dipakai melihat baca Al-Quran. Untuk apa mata? Dipakai untuk melihat jalan menuju masjid. Nah, lalu apa telinga? Wah, di telinga dipakai untuk pengajian, untuk mendengarkan pelajaran baca kitab, untuk mendengarkan ceramah, untuk mendengarkan nasihat dari orang tua, untuk mendengar apa? Bacaan Al-Quran. Untuk apa? Untuk mendengarkan bacaan salawat. Alhamdulillah, ditanya oleh Allah. Begitupun kakinya dipakai untuk apa? Semua. Hatinya untuk dipakai untuk berfikir tentang apa? Maka wa an jismihi fi ma abla, ditanya oleh Allah, fisiknya untuk apa? Nah, kalau ternyata untuk kebaikan, alhamdulillah. Kalau ternyata bukan untuk kebaikan, maka segera menghentikan dan beristighfar kepada Allah. Supaya apa? Supaya dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Jadi setelah ditanyakan umur, lalu fisiknya untuk apa? Kemudian yang ketiga apa? Wa an ilmihi madza amila bihi. Tentang ilmu apa yang kamu kerjakan. Yang pertama, ilmu, terutama ilmu agama ini akan mendapatkan ilmu yang baik ketika mendapatkan dari guru yang baik dan membaca dari kitab atau buku yang baik. Kalau dalam masalah fikih kita gurunya itu pengikut mazhab Syafi'i, maka otomatis kita termasuk pengikut mazhab Syafi'i, karena ilmu yang kita dapatkan itu dari guru adalah tentang mazhab ilmu fikih tentang mazhab Syafi'i. Begitupun kita ketika belajar tauhidnya Al-Maturidi, tauhidnya itu Abul Hasan Al-Asy'ari, dalam cara berfikirnya, metodenya, maka otomatis metode kita akan mengikuti mazhabnya Imam Syafi'i. Nah, begitupun tasawufnya, akhlaknya, ternyata belajar kepada ulama yang mengikuti metodenya Imam Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, maka otomatis tasawufnya semacam itu. Tapi kalau ternyata itu salah, milih guru, ternyata dia itu misalnya fikihnya ikut yang salah, tauhidnya ikut yang salah, nah maka otomatis pengetahuan agamanya rusak. Maka itu hati-hati milih guru. Kenapa? Karena ilmu itu akan mempengaruhi agama. Kata ulama menyatakan, fa innal ilmah dinun fandur min aina akhadta dinaka. Hati-hati, ilmu itu menjadi pelaksanaan aktivitas keagamaan. Apa katanya? Maka hati-hati dalam mengambil agamamu. Nah, banyak sekarang ini belajar pada orang yang tidak punya sanad keilmuan. Nia baca Google, sudah ceramah kemana-mana. Hanya mendengarkan YouTube, lalu ceramah kemana-mana. Tapi enggak apa-apa kita ini buka ceramah. Tapi harus kita tahu, ini kita ngaji pada siapa? Oh, ternyata yang saya dengarkan misalnya kayak Miftahul Ahyar. Oh, berarti ini walaupun melalui YouTube ya ulama besar dia, kita tahu sanadnya, dia alumni Sidogiri. Lalu dia baca kitabnya, ternyata apa? Menonton di YouTube, ternyata yang diikuti siapa? Misalnya itu, ternyata misalnya apa? Gus Baha misalnya. Sudah jelas dia itu alumni, adalah santri daripada Kiai Maimun Zubair. Wah, jadi jelas semuanya itu. Jadi walaupun pakai YouTube. Tapi kalau nanti ngaji pada orang ketemu, dia tidak tahu dulu ngajinya di mana, baca Quran tidak benar, sudah fatwa macam-macam, ya ikut sesat. Dulu wa dulu. Maka itu hati-hatilah. Karena setelah punya ilmu apa setelah itu? Maka dia pelajari, setelah itu mengamalkan ilmu. Tahu tahajud, harus tahajud. Tahu tentang sholat jamaah, melaksanakan sholat jamaah. Tahu tentang qobliyah dan ba'diyah, melaksanakan qobliyah dan ba'diyah. Dia tahu tentang itu sholat duha. Tahu tentang baca Al-Quran, dia baca Al-Quran. Tahu tentang dakwah, dia berdakwah. Jadi tanyakan sejauh mana ilmu yang dilakukan. Benar mulai pas jarang apa jam. Ada nggak kayak itu? Ada nggak? Nah, kita diamalkan, dipertanyakan ilmu yang didapatkan yang ngaji itu kemana, ditanya oleh Allah nanti. Dan kemudian setelah dirinya mengamalkan, apa mengajarkan pada orang lain, apa mendakwahkan pada orang lain, ditanya oleh Allah. Nanti itu di akhirat.
Setelah dirinya mengamalkan tentang sholat, setelah dirinya tahu tentang sholat, lalu mengamalkan apa diajarkan pada orang lain. Sudah tahu tentang Al-Quran dan dirinya baca Al-Quran, apa mengajarkan kepada orang lain. Ini ditanya oleh Allah. Kemudian yang keempat apa katanya? Wa an malihi min aina iktasaba wa ila min aina, kalau ayatnya wa an malihi min aina akhadahu wa min aina anfaqahu. Itu riwayat yang apa dari Imam At-Tirmidzi. Lalu yang harta itu ada dua pertanyaan. Min aina akhadahu, dari mana dia mendapatkannya, dari mana dia mengambilnya. Oh, dengan cara berdagang, alhamdulillah, dan dagangnya sesuai dengan ketentuan Allah, sesuai dengan fikih muamalah. Dari mana? Dari bertani. Nah, ternyata bertaninya sesuai dengan ketentuan Allah, seperti akad muzara'ah dan lain sebagainya. Oh, dia itu dengan cara menjadi karyawan, jadi pegawai, ya di akad ijarah. Ternyata dia melaksanakan sesuai dengan ketentuan. Alhamdulillah. Nah, setelah dia mendapatkan dari mana, kemudian wa ila aina anfaqahu, kemudian didermakan untuk apa hartanya? Oh, dipakai untuk dimakan untuk diri sendiri. Oh, untuk dibelanjakan untuk diberikan pada istrinya. Oh, untuk dibelanjakan untuk ngirim anaknya yang mondok di pondok pesantren Manarul Qur. Alhamdulillah. Oh, ternyata hartanya dipakai apa? Untuk menyumbang, membeli batu dan semen untuk pembangunan pondok pesantren dan pembangunan masjid. Alhamdulillah. Lalu artinya apa? Memberikan beasiswa pada fakir miskin yang sedang menghafalkan Quran. Itu ditanyakan. Wa ila aina anfaqahu. Untuk apa hartanya? Oh, ternyata apa? Dipakai umrah. Untuk apa? Untuk memberikan bantuan kepada fuqara wal masakin. Alhamdulillah. Itu ditanya oleh Allah. Nanti ketika hari kiamat, ketika tiba, itu sebelum mereka bisa melangkah menuju surga dan neraka. Jadi kesimpulannya begini. Manusia ini akan berakhir dengan kematian. Makin tambah umurnya berarti makin mendekati kematian. Di tahun baru ini mari kita muhasabah, introspeksi diri. Selama 1 tahun yang lalu apa yang kita kerjakan? Apa lebih banyak amal solehnya, apa lebih banyak amal jeleknya? Kalau ternyata lebih banyak amal baiknya, kita bersyukur pada Allah, dan di momen 2021 kita ditambah kebaikan kita. Tapi kalau ternyata di tahun 2020 lebih banyak amal jeleknya, segera bertobat kepada Allah. Kenapa? Karena setiap orang itu pasti akan mati. Setelah mati akan diminta pertanggungjawaban semua amal perbuatan. Dan nanti di hari kiamat kelak secara khusus akan ada 4 hal yang oleh Allah tanyakan kepada kita sebelum menuju surga atau neraka. Yang pertama tentang umur, itu digunakan untuk apa selama hidupnya. Yang kedua, fisik yang Allah berikan dengan sempurna itu digunakan untuk apa, dimanfaatkan untuk apa. Kemudian yang ketiga tentang ilmu yang didapatkan, sejauh mana dia diamalkannya untuk dirinya sendiri dan sejauh mana dakwahkan kepada orang lain. Kemudian yang keempat itu harta. Harta itu ada 2 pertanyaan. Dari mana dia dapatkannya? Dan kemudian untuk apa dia didermakannya? Inilah yang bisa kita sampaikan pada pagi ini. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.